Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tuqsamun nafahat wa tughfaru dhunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsam wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, para asatidah, para orang tua, para sepuh, tokoh masyarakat, guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Sahal, kemudian Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Syakir bin Hud Al-Habshi, Kiai Haji Abdul Halim, Ustadz Ahmad Asawi, Ustadz Usman Dani, Ustadz Made Maulana, Haji Jayani, Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas, kemudian Haji Masir, kemudian Haji Dani, Bapak Sarjana, Ketua RW 08, Bapak Yudi Ayuti, Ketua RT 07, Bapak Syarifuddin, Ketua RT 5, Ustadz Aryansah bin Haji Asri sebagai Khadimul Majlis Riyadul Muta'allimin, dan juga lain-lainnya para hadirin dan hadirat yang saya tidak sebut nama satu persatu, namun yakin dan berharap kepada Allah nama-nama kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan kita datang ke majelis maulid, betul? Kita datang ke tempat maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap kepada Allah dibukakan hubungan baik antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kepada Allah agar kita kembali kepada figur mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa pentingnya umat di zaman sekarang untuk kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebangkitan umat adanya di dalam kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ini berbicara tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau seluruhnya sempurna. Seluruhnya yang ada pada beliau adalah kemuliaan. Makanya diadakan maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kita mendengar kemuliaan yang ada pada beliau, untuk kembali kita bangkit agar umat ini bangkit, agar umat ini cerdas sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana ada suri tauladan yang baik. Ada contoh. Mereka yang ingin sukses dunia, contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mereka yang ingin sukses keakhiratannya, contoh kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya sukses dunia versi Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu dicontohkan oleh Allah, beliau ini diturunkan di daerah pada saat itu kalau dikirim gubernur yang terbaik di dunia belum tentu bisa menyelesaikan masalah yang ada. Pada saat itu zaman dikenal dengan zaman jahiliyah. Waktu itu wilayah yang memang multi konflik, banyak masalah. Belum lagi perang suku. Ada lagi daerahnya adalah daerah yang tandus. Plus masyarakat wataknya keras. Plus banyak pada saat itu orang-orang yang memang tidak mampu, miskin. Banyak kezoliman, banyak kejahatan. Walaupun ada orang-orang yang sukses, apa semuanya ada pada saat itu. Tapi bicara umum, ini sulit. Kalau pemimpin yang hebat ditaruh di seperti itu sulit. Kenapa? Zamannya memang zaman jahiliyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala buktikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di daerah yang seperti itu. Masya Allah hadirin, itu cuma 23 tahun masalah selesai. 23 tahun masalah selesai. Bukan sampai di situ saja. 23 tahun dari zaman jahiliyah beliau rubah total menjadi zaman keemasan. Ini gak gampang ini. Mohon maaf, kita merdeka udah berapa tahun? 80 tahun. Masih aja diobok-obok, masih aja dipecah belah kita. Betul? Masih aja terus datang korupsinya, ininya hancur terus. Udah 80 tahun. Ini baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan masalah konflik, masalah yang penuh dengan permasalahan itu hanya sekedar 23 tahun. Bukan selesai saja masalah, tapi beliau menciptakan tokoh-tokoh yang terkemuka menjadi zaman keemasan. Sehingga di zaman ini nih, berjalan di zaman setelah Rasul, yaitu Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka di tangan Sayyidina Umar bin Khattab, negara yang pada saat itu adikuasa, negara yang banyak menguasain dunia, negara yang terkenal maju pada saat itu, 2 negara, yaitu negara Romawi dan Persia, jatuh ke tangan umat Islam. Allahu Akbar. Lihat nih, sahabat yang keluar dari madrasah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun selesai itu masalah. Itu Romawi, siapa yang nggak kenal? Itu ratusan tahun sudah berjaya. Persia juga begitu. Itu subhanallah. Datang umat Islam kepada mereka. Kenapa kau bisa menang? Apakah umat Islam banyak jumlahnya? Umat Islam pada saat itu memang banyak. Tapi kalau dibanding mereka, tentara mereka nggak ada apa-apanya. Itu umat Islam jumlahnya, tentaranya belasan ribu atau puluhan ribu. Itu pun terpecah 2. Yang ngadepin Romawi beda, yang ngadepin Persia beda, terpecah 2. Pasukan mereka berapa? Pasukan mereka itu sampai ratusan, sampai 500 ribu. Persia pasukannya
dari antara 500 sampai 700 ribu ngadepin umat Islam yang hanya belasan atau puluhan ribu. Senjata umat Islam juga sederhana. Ini gambaran, ini contoh. Kok bisa menang umat Islam? Iya, karena kemenangan yang hakiki bukan daripada banyaknya jumlah, tapi mental yang kenal kepada Allah, mental yang bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, mempunyai keyakinan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka, para sahabat. Ini contoh, hadirin. Kita mau berjaya, mau bagus, mau bermartabat, ikutin Nabi Muhammad, ikutin petunjuk beliau. Kalau kita memang mau ada perubahan, ayo ikutin kepada beliau. Gimana tuh? Kok bisa? Ini sangat aneh. Itu hatinya luar biasa, ta'alluq ya, bergantungnya kepada Allah luar biasa. Sampai diceritakan pada saat itu ketika kaum muslimin menyerang Persia, yang jumlah pasukan mereka, ya, jumlah pasukan mereka itu sampai ratusan ribu, sampai mereka itu terpukul mundur, banyak yang mereka itu mati. Kemudian umat Islam terus nyerang, terus masuk ke kandang mereka, sampai mereka itu nyebrang daripada sungai atau lautan pada saat itu umat Islam nggak punya perahu, nggak ada jembatan, nggak ada apa. Gimana? Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kita seberangin ini lautan, seberangin ini. Itu subhanallah. Cari yang mana nih yang lebih cetek. Ada dapetin sih yang lebih cetek, bangsa seleher kuda lah. Udah jalan mereka. Tiba-tiba airnya itu pasang, airnya bertambah deras. Maka di situ Sa'ad bin Abi Waqqas memohon kepada Allah, ya Rabb, apabila engkau tidak berikan pertolongan kepada kami, maka tidak bisa lagi nih kaum muslimin. Ini kaum muslimin bisa terdesak seperti ini dengan musuh yang ada, dengan musuh yang banyak, yang besar. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau mengatakan, itu ketika Sayyidina Sa'ad bicara seperti itu, maka spontan sungai itu langsung surut. Sungai langsung surut. Nih kuncinya, hubungannya langsung kepada Allah. Ini orang-orang yang keluar dari madrasah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu nih kehebatan. Kita mau contoh. Ayo gimana? Lihat bagaimana pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Di awal-awal Islam, beliau mendidik para sahabat radhiyallahu anhum itu agar hati mereka bergantung kepada Allah. Yang pertama-tama diajarkan mereka untuk bergantung kepada Allah, untuk kenal kepada Allah. Sehingga melekat di hati para sahabat, tidak ada sesuatu kecuali dari Allah. Tidak ada kemenangan kecuali dari Allah. Tidak ada kekalahan kecuali dari Allah. Tidak ada sesuatu yang bergerak atau terhenti kecuali ketentuan dari Allah. Sampai beliau mengajarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka. Aku ajarkan engkau beberapa kalimat, beberapa kata. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjaga engkau. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sehingga hati para sahabat selalu bergantung kepada Allah.
Ada apa-apa mereka langsung minta kepada Allah, bergantung memohon kepada Allah. Maka di situ juga dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam perang Badar. Pada waktu itu kaum muslimin jumlahnya 313. Musuh 1000. Tapi beliau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Maka datang kabar gembira, Allah akan berikan kemenangan, padahal perang belum juga baru mulai. Belum selesai perang, baru mulai. Allah sudah berikan kabar gembira kemenangan. Kenapa? Karena yang memberi kemenangan adalah Allah. Sampai Rasul SAW nentuin, ini nanti Fulan bin Fulan matinya di sini, digarisin sama Nabi. Tuh Fulan bin Fulan nanti itu dedengkot orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, matinya di sini. Fulan bin Fulan ditandain sama Nabi. Sahabat yang meriwayatkan mengatakan tidak bergeser sedikit pun apa yang ditentukan oleh Nabi, maka mereka mati di tempat yang itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini nilainya mahal, hubungan dengan Allah. Ini kunci untuk dapat kesuksesan. Dibuka dulu hubungan hati kepada Allah. Maka itu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat ayat yang turun di Mekah itu banyakkan ayat tentang akidah, tentang pengokohan keimanan dulu pertama. Kalau fikih-fikihnya belum banyak, ntar kalau udah di Madinah baru. Dikokohkan dulu hati para sahabat untuk bergantung kepada Allah. Makanya nggak heran ketika mereka sudah masuk dalam kenikmatan kepada Allah, masuk ke dalam ibadah, masuk di dalam ketaatan kepada Allah, mereka sudah mendapatkan satu kenikmatan di dalam kedekatan kepada Allah. Makanya di zaman Rasul SAW, kalau bicara pertama-tama Islam, orang miskin banyak. Tapi nggak ada yang kufur, nggak. Sampai ada ketika Rasul SAW sedang melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat. Ada di antara mereka para sahabat, beberapa sahabat itu sampai jatuh pingsan. Ketika habis siuman, bangun dari pingsannya, ditanya, kenapa? Jawabannya karena udah beberapa hari belum masuk makanan di perutnya. Beberapa hari belum masuk makanan. Apakah sahabat ini kemudian kufur? Enggak. Apakah sahabat ini kemudian meninggalkan ibadah? Tidak. Bahkan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui keadaan ini, beliau mengatakan, kalau kalian tahu tingkatan kedudukan kalian di hadapan Allah, maka kalian akan minta lebih miskin. Coba. Ini motivator yang hebat ini. Nggak cengeng. Nggak diajak cengeng kita. Sahabat nggak diajak cengeng sama Rasul SAW. Diberikan semangat, kalau kalian tahu kedudukan kalian dalam keadaan seperti ini, maka kalian akan minta lebih miskin. Kenapa? Karena kedudukan yang istimewa. Makanya nggak ada sahabat-sahabat kemudian susah terus jadi kufur. Terus nggak punya duit jadi ninggalin sholat. Nggak ada. Kenapa? Karena dibuka dulu hatinya untuk bergantung kepada Allah. Bahkan ada satu sahabat, Ka'ab bin Malik namanya. Ini Ka'ab bin Malik seorang tokoh. Pada saat itu ada panggilan perang Tabuk, beliau nggak ikut. Padahal pada saat itu diwajibkan, tapi beliau nggak ikut. Selesai pulang dari perang Tabuk, ini orang-orang munafik datang kepada Nabi, ngelapor dah biasa, ya Nabi, mohon maaf saya nggak bisa ikut karena saya lagi sakit. Nabi, saya nggak bisa ikut wahai Rasulullah karena saya nggak punya bekal, nggak bisa ikut. Ini orang-orang munafik pada ngadu kepada Nabi Muhammad.
nggak bisa ikut, minta dimaafkan. Nabi terima aja sudah secara zahir, walaupun dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Ini Ka'ab bin Malik datang ngadep kepada Nabi karena nggak ikut, karena memang pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah melekat di hatinya. Dia ngomong, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku bilang aku ini punya alasan nggak ikut, maka engkau akan terima. Tapi masalahnya nanti aku dicap oleh Allah termasuk orang munafik. Aku nggak mau. Terus terang Nabi, aku nggak ikut ini nggak ada alasan. Lalu, aku nggak ikut nggak ada alasan. Terus terang, kasarnya emang males pada saat itu. Maka beliau mengatakan, amma hadza faqad shadaq, ini benar. Jadi gimana? Ya udah tunggu hukuman. Setiap perbuatan ada resiko. Dihukum. Ini tokoh loh, ini sahabat, ini tokoh loh. Dihukum. Apa hukumannya? Nggak boleh ada yang ngajak ngomong dia. Itu semadinah, sahabat-sahabat akrabnya nggak boleh ngomong sama dia. Sama ini sahabat Ka'ab bin Malik. Ada 3 orang pada saat itu. Dia ngomong, orang kabur. Dia ngajak ngomong, orang gak dengerin, ngelengos. Udah, sampai hatinya sempit rasanya. Sampai dia ngomong, perasaan dunia sempit banget. Dipanggil lagi, ditambahin apa? Sekarang istri kamu juga nggak boleh ngajak ngomong. Istri nggak boleh ngajak ngomong. Ini yang ngomong Nabi, yang nyuruh Nabi. Kalau zaman sekarang, masa iya sih Ustadz nyuruh begitu, lalu Ustadz disalahin itu. Ini sahabat nggak pakai macem-macem, nggak sami'na wa ata'na, denger aja apa kata Nabi, siap sudah. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, maksudnya aku lepas ceraiin apa nggak ngomong aja? Maka beliau menjelaskan, nggak, bukan diceraiin, tapi nggak ngomong aja, nggak boleh ngomong. Istrinya nggak boleh ngomong sama dia. Itu sumpeknya tuh sampai di rumah nggak boleh, nggak ada yang diajak ngomong. Itu teman-temannya dia, ini temennya dia orang-orang yang tokoh ini, beliau nih kenal sama orang-orang luar. Datang temennya ngabarin, ayo pindah ke tempat saya. Kalau engkau pindah, saya kasih engkau fasilitas. Teman yang lain bilang, engkau pindah ke daerah saya, ke wilayah saya akan kasih engkau jabatan. Ini pintar orang ini. Ya, terus dijanjikan seperti itu. Terus gimana beliau? Enggak mau. Padahal dijanjikan tempat yang indah, tempat yang hebat di sono, dikasih jabatan, dikasih harta. Karena memang orang potensi, orang pintar. Tapi beliau nggak mau nih sahabat. Kenapa? Iman yang telah melekat ke dalam hatinya. Sampai akhirnya datang kabar gembira, beliau dibebaskan. Turun ayat Al-Quran yang menjelaskan beliau dibebaskan, kembali normal. Lihat ini. Ini hadirin baru sedikit nih kita bicarakan. Kita kan mau ada kebangkitan untuk bangsa kita ini menjadi bangsa yang mulia, menjadi bangsa yang hebat. Hilang tuh penjahat-penjahat, korupsi dan lain-lainnya. Kalau mau kayak begitu, contoh kepada Nabi Muhammad SAW. Di zamannya Rasul bukan gak ada adu domba, ada. Di zamannya Rasul ada orang yang namanya Syas bin Qais, ini Yahudi. Kerjanya ngadu domba terus, pecah belah terus kerjaannya. Ya, karena pada saat itu Yahudi memang banyak dia pengusaha senjata. Jadi memanfaatkan bentrokan, peperangan untuk dia jual senjata. Makanya dia demen tuh kalau satu sama lain bangsa Arab itu saling
membunuh, saling perang. Datang ini Qais, manggil anak muda dari kalangan Yahudi juga, tuh pecah belah mereka. Ada di Madinah namanya Aus dan Khazraj, dipecah belah, dipanas-panasin, sampai mereka hampir terjadi peperangan, perpecahan lagi. Datang Nabi diingetin, bahasa bebasnya kita, ente nggak mikir dulu ente ini dalam keadaan ketakutan. Kalau pergi ke sana merasa dirinya terancam, ntar ada musuh. Tapi setelah kalian datang Islam, setelah kalian memeluk agama Islam, kalian tenang, kalian aman, nggak mikir. Apakah kalian mau kembali kepada zaman jahiliyah? Akhirnya mereka tersadarkan, mereka nangis, mereka minta maaf, dan mereka saling merangkul. Nggak bisa dipecah belah. Kenapa? Masih ada patokan, masih ada pegangan. Nih hadirin, kalau kita berpegang kepada Islam benar, kalau kita berpegang kepada Sayyidina Muhammad SAW, insya Allah bangsa kita bangsa yang akan bangkit. Ya, ini bangsa hebat nih. Bangsa kita ini bangsa hebat. Cuman sayangnya kita ini gampang dipecah belah. Isu ini datang rame lagi. Dulu isu habaib, kemudian datang lagi isu tentang pesantren, datang lagi tentang kiainya yang dijelekin. Ini kalau bukan mereka punya misi, ya kalau memang bukan ada orang-orang yang memang sengaja di belakangnya, nggak bisa. Tinggal kitanya pinter apa enggak. Tinggal kitanya terbuka atau tidak, mau atau tidak kita ini dalam kebangkitan. Apalagi ini anak-anak muda, Masya Allah banyak. Majelis-majelis anak-anak muda, Masya Allah. Ini luar biasa. Di zaman Rasul SAW itu banyak pengikut beliau itu anak-anak muda. Anak-anak muda, banyak kan mereka umurnya di bawahnya Nabi. Kita dengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mertuanya Rasul, betul? Mertuanya Nabi Muhammad. Tuaan mana kira-kira? Tuaan Nabi tetap. Nah, Nabi Muhammad meninggal umur 63. Setelah itu 2 tahun kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal pada umur 63. Berarti tuaan Nabi 2 tahun. Apalagi Sayyidina Umar, sahabat-sahabat luar biasa. Ini syabab, anak-anak muda yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengkader anak-anak muda, mendidik anak-anak muda, bukan anak-anak muda yang cengeng. Mendidik anak-anak muda. Sayyidina Usamah bin Zaid itu beliau umur 17 tahun sudah dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima perang. Umur 17 tahun. Jadi panglima perang, di belakangnya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, beliau pimpinan perang. Emang bisa langsung dipilih dari nggak bisa apa-apa langsung 17 tahun dipilih langsung panglima perang? Enggak. Artinya apa? Artinya proses sebelum beliau umur 17 udah masuk dalam pendidikan-pendidikan. Beliau udah menggeluti pendidikan, udah terlatih, udah hebat, sehingga ketika umur 17 tahun beliau pantas untuk dipilih menjadi pimpinan perang. Coba. Ini didikan Nabi nih kepada anak-anak muda. Banyaklah kalau kita mau bicara hadirin. Ya, tentang bagaimana anak-anak muda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang ngebunuh pada saat itu Abu Jahal ketika dalam perang Badar itu anak-anak muda, anak-anak tanggung umur belasan. Umur-umur 13 tahun, 14 tahun. Datang kepada seorang sahabat nanya, "Ya ammu, wahai paman, kenalkah engkau dengan Abu Jahal? Mana dia si orangnya? Kenapa? Engkau mau apa? Saya dengar dia menghina Nabi, maka saya akan kejar dia." Dikasih unjuk tuh dia. 2 orang anak muda nanya sama sahabat, dikasih unjuk, dikejar. Itu Abu Jahal mati di tangan anak muda. Coba.
Ini anak-anak muda bukan anak-anak muda sembarangan ini. Anak-anak muda yang dicetak oleh Sayyidina Muhammad SAW menjadi pejuang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka mudah-mudahan adanya perayaan-perayaan Maulid seperti ini untuk menjadikan semangat buat kita, membuka cara berpikir kita ke depan untuk kita lebih cerdas, untuk kita lebih berilmu, untuk kita lebih berpendidikan, untuk kita lebih berakhlak, saling sayang, menyayangi, tidak bisa dipecah belah di antara kita, dan kita bergandeng tangan menuju kepada gerbang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita. Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang bisa menggembirakan Nabi Muhammad SAW, menggembirakan para aulia, para salihin, para guru-guru yang dahulu mereka berjuang di wilayah-wilayah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahan-kesalahan kita semua. Allah jadikan yang ada, yang hadir semua, wajah-wajah kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Guru-guru kita yang ada dipanjangkan umur, sehat afiah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan lingkungan ini lingkungan sebagai para pencinta Nabi Muhammad SAW, sebagai orang-orang yang bergantung hati kepada Allah, membuka hubungan baik kepada Allah, dan tidak ada di antara kita kecuali semua dimaafkan dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan rizki yang berkah, yang tidak ada azab setelahnya. Dan Allah jadikan anak-anak muda yang ada, anak-anak muda yang dibanggakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melanjutkan estafet di dalam perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyampingkan kepentingan pribadinya, mengambil apa yang diinginkan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membawa bendera baginda Sayyidina Muhammad, membawa apa yang diinginkan oleh Sayyidina Muhammad, dan ketika ketemu nanti mendapat senyum dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin dan hadirat, ini saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.